Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Permatasari dari SMA Negeri 2 Kota Jambi. Pada kali ini, saya akan menampilkan sebuah debat solo dengan saya sendiri sebagai tim pro dan tim kontra dalam mosi vaksinasi pada pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, program vaksinasi COVID-19 dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Program ini juga dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurut juru bicara vaksin COVID-19, Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarmizi, dibutuhkan 3,5 tahun untuk merampungkan vaksinasi di Indonesia sebagai proyeksi penyelesaian vaksinasi untuk seluruh dunia. Sebelum dan saat proses vaksinasi berlangsung, pemerintah tetap mendorong seluruh masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Dewan Juri yang terhormat, upaya vaksinasi yang dilakukan saat ini tidak semata-mata menjadi satu-satunya upaya melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Vaksinasi tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan protokol kesehatan. Selain melakukan vaksinasi juga harus menerapkan kedisiplinan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan juga penguatan 3T, tracing, testing, dan treatment, merupakan upaya lengkap dalam menekankan penyebaran COVID-19 secara efektif. Pada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Pasal 12 berdasarkan kriteria dan kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan prioritas wilayah penerima vaksin COVID-19 sebagai dimaksud dalam pasal 11. Menteri menetapkan jumlah sasaran penerima vaksin COVID-19. Pasal 14, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48, peraturan menteri ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 33, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, ada pun produk hukum lainnya yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan sanksi seseorang yang menolak vaksinasi, yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Perda DKI Jakarta. Seseorang yang menolak vaksinasi dikenakan pidana denda sebesar 5 juta rupiah serta adanya sanksi pidana sebagaimana merujuk pada pasal 93 Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pasal 9 ayat 1 dan pasal 93 ayat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan, masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah.
Pada tanggal 11 Februari 2021, Kementerian Kesehatan Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran nomor HK.02.02-368-2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid dan penyintasan COVID-19 serta sasaran tunda. Berdasarkan surat edaran terbaru ini, Kemenkes telah menambahkan beberapa kelompok yang tadinya masih menjadi kontraindikasi sebagai penerima vaksin menjadi diperbolehkan untuk menerima vaksin dengan kondisi dan persyaratan tertentu. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintahan dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini. Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Program pemerintah terkait dengan vaksinasi ini tidak jarang mendapatkan penolakan dari beberapa masyarakat dikarenakan adanya regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan sanksi yang diberikan oleh seseorang yang menolak vaksinasi, yaitu dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat 4, sanksi yang diberikan lagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sarana penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dan dikenakan denda. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28H ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Peraturan daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 5 ayat 30 yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan dirinya. Dewan Juri yang terhormat, adapun dilansir dalam merdeka.com, Amnesty International Indonesia mengatakan bahwasanya adanya sanksi terhadap seseorang yang menolak vaksinasi, terutama sanksi administratif yang menciptakan pemaksaan yang telah melanggar hak asasi manusia. Adapun pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan, setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta perkembangan pribadinya secara utuh. Hal demikian merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Memang, vaksinasi merupakan suatu program yang baik guna meningkatkan imun kekebalan tubuh manusia. Tetapi, secara kita ketahui bersama kembali bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini, melainkan hanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh, bukan untuk mematikan virus yang ada di dalam tubuh. Dengan adanya sanksi terkait dengan penolakan vaksinasi merupakan suatu pelanggaran hak karena masih banyak cara yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Seperti halnya, vaksinasi tersebut diganti dengan pemberian suplemen dalam bentuk sirup bagi anak-anak dan dalam bentuk kapsul bagi orang dewasa. Karena tidak semua, dalam satu hal ada kalanya seseorang fobia atau trauma dengan jarum suntik, atau bahkan adanya keraguan dalam vaksinasi tersebut. Pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak rakyat, karena sejauh ini rakyat juga sudah menerima sebagian besar apa yang sudah menjadi ketetapan seperti halnya PSBB, di mana masyarakat banyak yang kehilangan mata pencahariannya dan lain sebagainya. Kemudian muncullah produk hukum yang mana seseorang menolak pemberian vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal tersebut tentu menuai kontroversi, di mana masyarakat justru malah semakin tidak percaya lagi, dan pemerintah akan kehilangan legitimasinya akan apa yang dilakukan dan diberikan seseolah bersifat otoriter, tidak memperdulikan hak setiap warga negaranya. Maka dari itu, dalam
perspektif penulis pemberian vaksinasi COVID-19 hendaknya bersifat sukarela dan tidak adanya paksaan serta sanksi yang dapat menimbulkan hilangnya hak warga negara. Sebagaimana dilansir CNBC Indonesia, WHO mengatakan bahwa sebenarnya vaksinasi tidak diwajibkan untuk seluruh populasi. Bahkan Amerika Serikat dan Prancis pun tidak mewajibkan program vaksinasi COVID-19 ini pada negara mereka masing-masing. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.